Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Pustika Ninipuri serta teman-teman yang mungkin juga menyaksikan presentasi saya pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Ilyas, saya salah satu mahasiswa S1 Manajemen Universitas Siber Asia dan dengan NIM 25020102064. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah manajemen investasi terkait dengan analisis saham dan obligasi. Eh, Sebagaimana permintaan soal pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan point of view konsultan investasi. Dan agenda pada presentasi kali ini ada 4, yaitu pertama, analisis nilai intrinsik saham menggunakan Gordon Growth Model untuk menentukan nilai wajar saham. Terus yang kedua, kita akan melakukan penilaian obligasi, yaitu evaluasi harga wajar obligasi dan analisis premium atau diskon berdasarkan tingkat bunga pasar. Selanjutnya kita ada evaluasi kinerja portofolio. Kita akan menghitung indeks Sharpe dan indeks Jensen atau Alpha Jensen untuk mengukur performa manajer investasi. Terus kemudian di agenda keempat yaitu rekomendasi strategis berisikan kesimpulan dan saran tindak lanjut untuk optimalisasi portofolio investasi. Baik, yang pertama, menghitung nilai intrinsik saham menggunakan Gordon Growth Model. Model ini merupakan model penilaian saham untuk perusahaan dengan pertumbuhan dividen yang stabil dan konstan. Gordon Growth Model ini berbasis pada dividen, ya, bukan laba, sehingga nilai saham dihitung dari dividen masa depan, bukan earnings atau cash flow bebas. Dan Gordon Growth Model ini cocok digunakan karena perusahaan memiliki karakteristik dividen yang tumbuh stabil dan dapat diprediksi secara konsisten. Ini ada rumusnya atau fungsinya, yaitu P0 sama dengan D1 per K min G, di mana D1 ini adalah dividen tahun depan, K itu adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan, dan G adalah tingkat pertumbuhan dividen. Kita mulai menghitung, langkah pertama yaitu menghitung D1 dulu. D1 ini dihitung dengan D0 dikali 1 plus D, sehingga ditemukan 2000 dikali 1,1, sehingga menghasilkan D1 yaitu 2200. Langkah kedua yaitu menghitung nilai intrinsik. Seperti rumus yang tadi sudah disebutkan, sehingga ketemu P0 sama dengan 2200 dibagi dengan 0,15 dikurangi 0,1 menghasilkan P0 Rp44.000. Dan dari penghitungan tadi bisa kita simpulkan saham ini memiliki nilai intrinsik Rp44.000 dan harga pasar Rp45.000. Saham ini sedikit overvalue, yaitu selisih Rp1.000 atau sekitar 2,3%. Saham ini diperdagangkan di atas nilai wajarnya, sehingga menunjukkan bahwa pasar mungkin sudah memasukkan ekspektasi pertumbuhan yang lebih tinggi atau resiko yang lebih rendah dalam penetapan harga. Dari penghitungan tadi, kita bisa ambil beberapa rekomendasi. Mengingat selisih harga yang tadi relatif kecil, keputusan investasi harus mempertimbangkan beberapa faktor. Kalau yang pertama, jika belum memiliki, maka kita bisa saja menunggu dan memonitor kira-kira harga ini turun, mendekati, atau di bawah nilai intrinsik, begitu untuk margin of safety yang lebih baik. Terus tapi kalau ternyata sudah memiliki, maka kita perlu hold
atau mempertahankan posisi selama fundamental perusahaan tetap kuat dan pertumbuhan dividennya tetap bagus gitu ya, atau konsisten. Terus pertimbangan tambahannya yaitu evaluasi prospek industri, kualitas manajemen, dan kondisi makroekonomi sebelum mengambil keputusan final. Baik, kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu menilai harga wajar obligasi. Seperti yang telah disebutkan, terdapat obligasi dengan kupon 12% dalam lingkungan tingkat bunga 10% akan diperdagangkan pada harga premium karena memberikan return lebih tinggi dari alternatif pasar. Data-data yang diketahui yaitu nilai nominalnya 10 juta rupiah. Jangka waktunya 5 tahun, kuponnya 12%, bunga pasarnya 10%. Sehingga kita dapat menghitung dengan detail seperti ini. Yang pertama, komponen pembayaran. Pembayaran kupon ini dilakukan tahunan, sehingga langsung saja kita hitung 12% dikali 10 juta, menghasilkan 1,2 juta rupiah. Obligasi ini melakukan pembayaran kupon setiap tahun selama 5 tahun ditambah pengembalian nilai nominal pada akhir periode. Kemudian kita hitung nilai sekarang arus kasnya. Kita hitung PP kuponnya, yaitu 1,2 juta dikali dengan 1 dikurangi 1,1 pangkat minus 5 dibagi 0,1, menghasilkan 1,2 juta dikali 3,798 dengan hasil akhir 4.548.960 rupiah. Kemudian kita hitung PV nominalnya. PV nominal ini 10 juta dibagi 1,145 sehingga menghasilkan 6.209.000 rupiah. Dan kalau kita total, maka menghasilkan nilai harga obligasi total 10.757.960 rupiah. Itu. Dan dari analisis tadi, kita bisa menyimpulkan status dari obligasi tadi yaitu premium bond atau obligasi premium. Karena obligasi diperdagangkan 757.960 rupiah di atas nilai nominal atau 7,58% premium. Ini terjadi karena tingkat kupon 12% lebih tinggi dari tingkat bunga pasar 10%. Mengapa premium? Investor bersedia membayar lebih karena obligasi menawarkan pembayaran kupon yang lebih menguntungkan dibanding instrumen baru di pasar dengan yield 10%. Implikasi investasinya yaitu premium akan dipilih seiring waktu atau amortisasi saat obligasi mendekati jatuh tempo. Yield to maturity atau YTM akan konvergen ke 10% sesuai tingkat pasar. Tuh. Kita lanjut ke agenda selanjutnya yaitu evaluasi portofolio kinerja portofolio A. Data yang diketahui yaitu rata-rata return portofolionya 18%. Terus kemudian rata-rata return pasarnya 14%. Tingkat bebas resikonya 6%. Beta portofolionya 1,2, standar deviasinya 20%. Portofolio menunjukkan outperformance sebesar 4% di atas return pasar. Namun dengan beta 1,2 mengindikasikan volatilitas 20% lebih tinggi dari pasar. Evaluasi risk adjusted return diperlukan untuk menilai kualitas performa portofolio yang sebetulnya. Nah, kita mulai menghitung indeks Sharpe dan Jensen. Indeks Sharpe ini menggunakan rumus RP min RF dibagi sigma P, sehingga langsung kita hitung 18% dikurangi 6% dibagi
20% menghasilkan indeks 0,6. Setiap 1% resiko yang diambil menghasilkan 0,6% excess return di atas risk free rate. Selanjutnya, indeks Jensen atau alpha Jensen mengukur excess return relatif terhadap CAPM. Ini berkaitan dengan CAPM ya, sudah kita pelajari sebelumnya di sesi dari Bu Pustika sebelumnya. Rumusnya alpha sama dengan RP minus rumus CAPM, yaitu di minus RF tambah beta dikalikan RM dikurangi RF. Sehingga bisa kita hitung expected return-nya 6% ditambah 1,2 dikalikan 14% kurangi 6% ketemu 15,6%. Langsung kita hitung ke alfanya atau indeks Jensen-nya, 18% dikurangi 15,6% menghasilkan alfa 2,4%. Kesimpulannya, manajer investasi menciptakan nilai tambah 2,4% di atas return yang diharapkan berdasarkan risiko sistematis. Kedua indeks di atas menunjukkan kinerja positif. Sharpe ratio 0,6 menunjukkan kompensasi yang memadai untuk risiko total, sementara alfa positif 2,4% membuktikan kemampuan dalam stock selection dan market timing. Interpretasi hasil dari evaluasi kinerja tadi menunjukkan performance yang signifikan dengan return 18% mengalahkan pasar, 14% dengan margin 4 poin persentase menunjukkan strategi investasi yang aktif. Terus kemudian alpha positif kuat, Jensen alpha tadi menunjukkan 2,4%, mengkonfirmasi manajer berhasil menciptakan nilai yang di atas ekspektasi pasar setelah menyelesaikan risiko sistematis. Kemudian ada risk adjusted return solid. Sharpe ratio menunjukkan 0,6. Ini menandakan kompensasi risiko yang baik. Meskipun dengan volatilitas 20%, investor mendapat return yang sebanding. Kesimpulannya, portofolio A telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan berhasil mengalahkan pasar. Kinerja superior ini didukung oleh metrik kuantitatif yang konsisten, menunjukkan value creation baik dari perspektif total risk maupun systematic risk, sebagaimana yang telah kita hitung dari dua indeks tadi ya. Kemudian kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu rekomendasi, kesimpulan, dan langkah lanjutan lanjut atas analisa yang telah diberikan tadi. Yang pertama, saham ini overvalue karena nilai intrinsiknya 44.000 dibandingkan dengan harga pasar 45.000, sehingga rekomendasinya hold kalau memang sudah punya, dan wait seandainya belum punya untuk entry yang lebih rendah gitu ya. Terus kemudian obligasinya premium justified, intinya harga wajarnya tadi 10.757.960 mencerminkan kupon superior 12% versus market rate 10%, menarik untuk income investor. Kemudian portofolio performa excellent, alfanya menunjukkan 2,4% dan Sharpe menunjukkan 0,6, membuktikan bahwa manajer berkinerja di atas benchmark dengan risk adjusted return yang solid. Rencana aksi yang bisa kita ambil yaitu pertahankan strategi portofolio karena secara keseluruhan ini track record-nya masih positif. Terus kemudian monitor harga saham untuk entry point yang lebih optimal seandainya belum punya. Kalau sudah punya maka tetap hold. Terus kemudian pertimbangkan alokasi ke obligasi premium untuk diversifikasi pendapatan.
Terus kemudian ada review berkala setiap kuartal untuk memastikan konsistensi performa sebagaimana analisis yang setelah ditunjukkan tadi, begitu. Dan kita sudah sampai pada penghujung presentasi, mungkin saya izin tutup presentasi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Bu Pustika atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan, serta terima kasih untuk teman-teman yang mungkin menonton. Terima kasih atas atensi yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Untuk link video akan saya sertakan di PPT dan saya akan juga lampirkan di LMS. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.